perlu secondary recovery kan gitu, perlu teknologi. Sekarang kan kerjasama dengan PT China itu kan untuk memanfaatkan ladang batuan. Kalau lihat dari angka Pak, kira-kira ada target berapa tahun ke depan naiknya berapa? Itu kan sudah naik. Ya. Naik kan, coba kemarin kita sampai ke hulu sudah naik 20.000 di Jawa Barat, di ya, terus di mana di Sumatera juga ya, naik berapa? 20 juga. CPP naik 10 berapa? Naik 4.034. Yang penting kan kemarin kan dilaporkan dari sekarang aja dari sudah 117 naik, nanti tahun depan kita naik 140 ya. Iya kan, dari 119 kita laporan kemarin. Nah, tahun depan kita naik 140. Jadi kan signifikan tuh naiknya kan, ekivalen loh ya. Dari Pertamina dan joint venture. Ke depan akan lebih naik lagi. Ke depan tentu saja kita nunggu yang lapangan besar-besar, Cepu. Ya, loh, ya, Cepu. Kemudian lapangan sedang sekarang lagi di belum tahu nih, tanya Pak. Itu ketuanya Pak. Ya. Mahal ya? Cover ini Gitu. Crazy ya? kameramen melalui mekanisme yang disebut penawaran langsung. Nah, melalui mekanisme penawaran langsung ini, calon investor atau perusahaan dapat mengajukan minatnya secara langsung kepada pemerintah terhadap wilayah kerja atau blok tertentu. Nah, melalui mekanisme penawaran langsung ini terdapat 14 perusahaan yang telah menyampaikan minatnya ke Ditjen Migas. Jadi ada 14. Nama perusahaan perlu disebutkan ya? Yang 14. Nah, perusahaan itu ada yang namanya Pearl Energy Pte Limited. Pearl Energy Pte Limited. Ini perusahaan dari Singapura. Ya. Itu berminat untuk Blok West Salawati. Ini ada dua perusahaan yang berminat. KQEB, terus pakai apostrof, lalu S. Jadi Kquips nggak tahu dia bacanya apa ya, tapi singkatannya KQEB KQEB gitu ya. Nah, yang kedua itu namanya PT Indonesia Papua di Mauritius. KKB sama Inparol ya. Visindo Internasional. Pakai C jadi Vicindo nanti bacanya. Jadi blok Halmahera hanya diminati oleh satu perusahaan aja. Trivicindo dari mana, Pak? Trivicindo ini mana ya? Ini perusahaan Indonesia ya. Prabowo, Pak. Waduh, saya nggak tahu nama punya. Nah. Kemudian, tapi sebelum bocor saya yakin agak surprise nih, ya. Karena dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan nggak ada yang menduga. Ya. Tapi karena setelah bocor ya nggak surprise. Indonesia Papua Petroleum atau Inparol. Untuk blok Bontang PT Exindo Petroleum Tabuhan. Blok Biliton adalah PT Mitra Archipelago Investment dan Asia Petroleum Development Limited.
Konsorsium. Blok Halmahera adalah PT Trivisindo Internasional. Blok West Salawati adalah Pearl Energy PT Limited. Diberikan kewenangan melakukan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah kerja yang 7 ini. Sebagai informasi, ya, pertama adalah komitmen investasi. Dari mana hidupnya dia terima amplop? Nah, Dari ini operasi. Pak, cara-cara lama lagi digunakan. Ini harus muncul dari sini. Ya. Ini menurut saya tidak. Sebaiknya tidak harus. Kalau bisa tidak. Bantu memikirkan menerima pengaduan, memikirkan kemajuan profesi pers ini. Yang itu berarti mereka juga harus. Jawabnya tidak puas, ya kan? Tidak bisa memuaskan bagi orang yang dirugikan oleh pemberitaan itu misalnya, akhirnya dia mengajukan ke pengadilan. Ini, nah, ketika pengadilan ini kebiasaan saya itu ya kebiasaan wartawan, tidak bisa seperti kebiasaan pejabat pada umum. Indonesia. Hal ini mungkin kita coba selesaikan secara dewasa. Tidak diusut, tidak dijelaskan kepada karyawan. Nah, dari 2001 itu termasuk mobil pribadi saya. Ya lumayan lah kalau untuk ukuran wartawan seperti saya itu, kawan-kawan juga mulai tertunda lagi. Nah sampai sekarang ini 9 bulan saya menerima gaji terakhir itu dari Sinar Pagi, jelas. Nah kendaraan saya selama operasional itu disewakan carry, saya juga oke-oke aja lah. Kita ini yang gabungan tim Komisi 9 dengan Dirjen Lembaga tanggal 21 September sedangkan untuk bahwa termasuk sebenarnya ada titik poin bahwa PDAM ini agar dapat Sedikit tanggapan ataupun jawaban apa yang ditanyakan tadi. Apa sih dampaknya kalau seandainya bunga pinjam ini merupakan kewajiban yang memang harus dia penuhi, sebagaimana sudah pencatatan di PDAM. Tapi dampaknya cukup besar. Karena apa? Dua hal ini untuk artinya apa? Kalau seandainya dua komponen ini ditarik menjadi nol, menjadi zero, berarti biaya operasionalnya akan turun. di kopi aja Pak. Hati Anda itu sangat cair ya. Ya, kita semua sebenarnya masih berusaha ya, berharap Sinar Pagi akan kembali normal dengan komitmen baru dari pihak manajemen, terutama juga pemegang saham dalam hal ini Pak Nirwan Bagri dan Pak Rendra Sihaan. Kami yakin bahwa Sinar Pagi kalau dapat dikelola secara baik, manajemennya bagus, kapabel gitu ya, saya yakin Sinar Pagi akan bisa kembali ke puncaknya, karena kita pernah sampai 150 eksemplar setiap hari tahun 99 sama 2000. Terus harapan dari Sinar Pagi? Posisi DPR itu menampung aspirasi, menerima tuntutan dari masyarakat yang mungkin tidak merasa puas terhadap atasannya dan seterusnya ya. Nah dalam konteks Sinar Pagi saya kira kami berfungsi fasilitator, lebih pada untuk tahap pertama itu fasilitator. Jadi aspirasi mereka kami tampung. Hadirin disilahkan duduk kembali. Penghormatan pasukan Kepada Inspektur Upacara. Raut! Tegak senjata! Raut! Lapor upacara serah terima jabatan
Gubernur Akademi Angkatan Udara siap memulai selanjutnya pasukan. Siap diperiksa. Pemeriksaan pasukan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Penghormatan kepada Hormat Sanjaya. Akademi Angkatan Udara mengambil tempat. Cepat. Penanggalan Kacau. 2003, tanggal 5 November 2003, telah menyerahkan tugas dan tanggung jawab jabatan Gubernur Akademi Angkatan Udara kepada Marskal Pertama TNI Marjono. Laporan selesai. Lapor Marjono, Marskal Pertama TNI, berdasarkan Surat Perintah Kepala Staf Angkatan Udara
nomor Spring 1108 Romawi 11. Yang terhormat para pejabat dan undangan, Danjen Akademi TNI, para gubernur, Akademi Angkatan, dan Kepala Akademi Polisi. Jabatan ini merupakan bagian dari dinamika organisasi Angkatan Udara yang dilaksanakan secara teratur, terencana, tertib, dan berkelanjutan. Tujuannya adalah agar kehidupan organisasi dapat berlangsung secara sehat dan dinamis. Oleh karenanya, setiap alih tugas harus dilihat sebagai peristiwa penting, baik ditinjau dari segi kepentingan organisasi maupun dari segi pembinaan personil. Dari sisi dinamika organisasi, makna alih tugas antara lain adalah untuk meningkatkan pendayagunaan kemampuan personil secara optimal, menumbuhkan suasana segar dalam kehidupan organisasi, dan meningkatkan kegairahan kerja yang secara dan modern, yang sejalan dengan kondisi geopolitik dan geostrategi negara kesatuan Republik Indonesia di tengah derasnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mendukung tekad itu, Akademi Angkatan Udara selaku salah satu badan pelaksana harus mampu menyelenggarakan fungsi dan perannya secara lebih. Sementara kita belum mengirimkan tambahan pasukan karena belum ada permintaan. Sejauh ini pasukan TNI yang ada di sana berapa orang? Dari AU sendiri? Rahasia 3 tahun kita. Ya sudah lah Pak, kan kita udah tahu gamnya berapa. Yang penting tidak atau belum ada penambahan dari yang darurat militer dimulai kemarin. Tidak akan ditambah atau nanti? Tidak akan ditambah kalau tidak ada permintaan. Itu mengenai Lebaran Pak, ada pengamanan untuk pendidik? Mengenai Lebaran nanti kita akan sembahyang Id bersama. Pemilu Pak, pemilu Pak. Mengenai pelanggaran udara, mengenai pemilu nanti akan dilaksanakan pada tahun 2004. Pelanggaran sampai saat ini masih terjadi pelanggaran udara Pak oleh ini negara tidak ada karena mungkin orang-orang lagi puasa jadi nggak ada yang Jadi datang. beritanya apa Pak? Beritanya adalah hari ini kita serah terima jabatan Gubernur Akademi Angkatan Udara sebagai bagian dari pembinaan karier, peremajaan, dan juga kita mulai mengganti pejabat-pejabat yang memasuki usia pensiun dan menata ulang para perwira muda di jajaran di bawahnya sehingga kaderisasi dari para perwira ini dapat berlangsung dengan baik. Begitu peran TNI AU dalam pengamanan Lebaran. peran TNI AU dalam pengamanan Lebaran adalah sebagai bagian dari TNI itu menunggu kalau ada permintaan dari polisi. Jadi kita akan menyiapkan apapun yang dibutuhkan oleh polisi dan TNI sesuai dengan tugas pokoknya sekarang membantu tugas-tugas kepolisian. Misalnya dalam Lebaran ya tadi ya. Kalau misalnya Lebaran ada kerusuhan, ya itu kan kita butuh misalnya memindahkan pasukan, kita men-standby-kan pesawat-pesawat kita